Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-25 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, babul qardi wa ghairihi. Bab tentang qard, pinjaman dan selainnya. Ya. Ada 8 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama, definisi qard. Qard secara bahasa urban al-qata'. Hal yang diputus atau hal yang sudah ditetapkan dan dipastikan. Secara istilah, al-qard adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Qard, pinjaman, adalah dia menyerahkan harta kepada orang yang mengambil manfaat darinya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya. Nah, ini sekira dimaklumi ya, di dalam bahasa Indonesia kata pinjaman itu artinya dia beri harta kepada seorang, ambil manfaat dari pinjaman itu, kemudian nanti pinjamannya dikembalikan. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menambah dalam definisi ala wajhil ihsan, dalam bentuk dia berbuat baik. Sebab memang al-qard itu dari akad al-irfaq wal ihsan, dari akad yang sifatnya tabarru', kedermawanan, berbuat baik, bukan akad yang diambil darinya iwad, atau bukan akad muawadat. Iya. Di akad yang sifatnya apa? Tabarru', dari perbuatan kebaikan. Jadi ini yang disebut dengan al-qard, pinjaman. Dan pinjaman, memberi pinjaman adalah suatu amalan yang disunnahkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan firman Allah, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya. Ya, Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada hamba. Maksud pinjaman, dia di sini bisa bermakna dia berbuat baik kepada makhluk dengan memberikan pinjaman. Dan bisa bermakna dia berbuat kebaikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti untuknya dengan yang lebih baik pada hari kiamat. Iya. Adapun dalam hadis akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari hadis tentang peminjaman, dan sepakat para ulama secara global akan disyariatkannya dan disunnahkannya memberikan pinjaman. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan keluangan, bantuan kepada seorang mukmin dari kesulitan, pada satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan dia pada hari kiamat satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan dalil atau hadits tentang peminjaman.
Kata beliau, An Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam dari seorang lelaki bakran. Bakar adalah unta kecil. Faqadimat alaihi iblus sadaqah. Maka datang kepada Nabi unta sadaqah. Iya. Ini kadang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kadang beliau meminjam dari sahabatnya. Iya. Sebab kaitannya dengan maslahat umum diperlukan. Maka begitu datang unta sadaqah, fa'amara Abu Rafi' ay yaqdiya ar-rajula bakrahu. Maka beliau perintah kepada Abu Rafi' supaya mengganti unta kecil milik orang itu. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', kemudian Abu Rafi' kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat perintah. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran rabaiyan. Kata Abu Rafi', saya tidak dapatkan dari unta yang datang kepada kita kecuali khiyaran rabaiyan. Kecuali unta yang khiyar saja. Rabaiyan, dan ini istilah ya untuk unta yang berumur. Unta yang tua. Jadi yang diambil adalah unta muda, tapi di dalam unta yang datang hanya unta yang tua saja yang ada. Faqala, maka Nabi berkata, "U'tuhu iyah, fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah unta khiyar itu, walaupun umurnya tua, tentunya nilainya lebih mahal daripada unta muda, berikan kepadanya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Iya. Baik. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang pembolehan peminjaman, dan juga hadis ini menunjukkan bolehnya menagih hutang apabila sudah tiba waktunya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan boleh mengutangkan dengan hewan, dengan binatang. Dan juga di dalam hadis menunjukkan bolehnya melunasi hutang. Pada saat pelunasan dia berikan yang lebih baik daripada hutangnya. Tapi ini disyaratkan pada saat pelunasan saja. Iya. Adapun kalau sebelum dia lunasi dia lebihkan, itu dihitung riba kalau sebelum dia lunasi. Baik. Insyaallah akan kita bahas itu ya. Jadi ini termasuk hadits yang menjelaskan tentang peminjaman. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan beberapa pembahasan lainnya berkaitan dengan al-qard ini. Baik. Adzan dulu. Baik, kemudian kelanjutan pembahasan. Pengambilan pinjaman dengan yang semisal atau lebih baik dari pinjaman. Pengembalian pinjaman. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man iktarada syai'an," siapa yang meminjam sesuatu, fa alaihi raddu mislihi, maka dia wajib untuk mengembalikan semisal dengannya. Ya.
Jadi siapa yang meminjam sesuatu, dia wajib mengembalikan yang semisal dengan sesuatu itu. Ini kalau dia dari barang yang memang sifatnya ada yang semisal dengannya. Tapi kalau barangnya hal yang tidak dikatakan semisal dengannya, maka dikembalikan qimahnya. Dikembalikan dengan barang yang harganya mirip dengan itu. Iya. Baik. Kalau dia pinjam beras misalnya 10 kilo, maka ini misli, ada barang yang semisal itu, dia kembalikan beras 10 kilo dari jenis yang dia pinjam. Dia pinjam uang 1 juta, dia kembalikan uang 1 juta. Tapi kalau misalnya dia pinjam dari suatu harta yang semisal dengan itu, sulit maka sulit ditentukan, maka diambil qimahnya atau dia ukur yang semisal dengannya. Iya. Misalnya hewan. Pada hewan yang kalau diambil misalnya umur 2 tahun, dia kembalikan yang umur 2 tahun. Walaupun dalam masalah beratnya dan masalah warnanya mungkin agak berbeda. Tapi dia lihat yang semisal dan senilai. Baik. Jadi siapa yang mengambil sesuatu, maka dikembalikan yang semisal dengannya. Sebab itu konsekuensi dari peminjaman. Wa yajuzu ay yarudda khairan minhu, dan boleh dia membayarnya dengan lebih baik. Iya. Nah, ini sudah disebut dalam hadits Abu Rafi, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'an." Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik ketika membayar hutangnya. Iya. Kalau dia berhutang misalnya seperti di dalam hadits, unta kecil, bakar, kemudian diganti dengan unta robai, maka ini tidak ada masalah, sebab robai lebih bagus dari bakar. Atau dia pinjam 1 juta, dia kembalikan 1.100.000, tidak ada masalah, sebab ini dia kembalikan dengan lebih baik. Iya. Tapi disyaratkan di dalam pelebihan ketika mengembalikan, disyaratkan pelebihan tersebut saat pelunasan saja. Adapun kalau hutangnya belum dilunasi, dia lebihkan, itu riba namanya. Akan datang nanti kaidahnya. Jadi ingat di sini ya, Ibnu Qudamah mengatakan boleh dilebihkan, diganti yang lebih baik. Ini di satu tempat saja, ketika pelunasan. Adapun sebelum pelunasan tidak boleh melebihkan, karena itu masuk di dalam riba. Baik. Ini beliau tegaskan lagi dalam pembahasan berikutnya tentang peminjaman dalam beberapa kali pengambilan kemudian dikembalikan sekaligus. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yaktarida tafariqa wa yarudda jumlatan. Di dalam yakun syarat. Juga boleh dia meminjam tafarik. Tafarik itu berpisah peminjamannya, pengambilannya berpisah. Ya, bulan pertama dia meminjam 1 juta. Bulan kedua dia meminjam 2 juta. Bulan ketiga dia meminjam 1 juta lagi. Bulan keempat dia meminjam berapa? 1 juta. Jadi berapa juta semua dia pinjam? 5 juta. Dalam 4 bulan. Nah, sekarang orang ini meminjam berpisah, tapi begitu dia kembalikan 5 juta sekaligus. Ini diperbolehkan. Ya, sebab ini namanya dia melakukan hal yang lebih baik. Hanya saja Ibnu Qudamah syaratkan boleh dikembalikan sekaligus kalau di awal akadnya tidak disyaratkan. Ya, tapi kalau disyaratkan di awal akad, di bulan pertama dia pinjam 1 juta.
Bulan kedua pinjam lagi 2 juta. Tiga pinjam 2 juta, dia katakan tidak ada masalah, saya kasih 2 juta. Tapi nanti kembalikan bersama yang 1 juta. Atau di bulan ketiganya diambil lagi 1 juta, dia katakan tidak apa-apa saya kasih lagi 1 juta. Tapi kembalikan bersama yang 3 juta. Bulan keempat diambil lagi 1 juta, saya syaratkan tidak ada masalah, tapi dikembalikan bersama 4 juta yang telah berlalu. Iya. Jadi kalau disyaratkan seperti itu, ini menurut Ibnu Qudamah tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, ini dipakai oleh Ibnu Qudamah dalil umum dalam hal ini. Di mana ada ketentuan di dalam kaidah umum, sebenarnya berasal dari sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Hanya saja kandungannya adalah hal yang benar ditunjukkan oleh dalil yang lain. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu namanya riba. Jadi pinjaman apapun ada manfaat di belakangnya, maka itu dihitung riba. Jelas ya? Seorang misalnya meminjamkan duit pada orang lain 10 juta. Kemudian orang yang meminjam ini tiap bulannya membawakan makanan untuknya. Ini apa ini? Manfaat ya? Dan ini dihitung apa? Dihitung riba. Iya. Demikian pula kalau dia meminjam 1 juta dikembalikan 1.200.000. 200 kelebihan manfaat. Dan ini dihitung apa? Dihitung riba. Ya. Demikian pula dia meminjam atau memberikan pinjaman. Dikatakan ini saya pinjamkan kamu uang 10 juta, tapi dengan syarat motormu saya pakai. Ya. Ini pinjaman menghasilkan manfaat, sebab memakai motor itu adalah apa? Manfaat. Dan itu dihitung riba. Jadi pinjaman apapun yang ada manfaat di belakangnya, itu dianggap riba. Dan ini kaidah umum ya. Berlaku pada segala hal, kecuali pada 2 keadaan. Keadaan yang pertama ini yang sudah kita bahas. Di pelunasan hutang. Kalau di pelunasan hutang tidak berlaku. Jadi di pelunasan hutang tidak apa-apa dikembalikan lebih. Sebab Nabi menyebut orang yang melunasi hutangnya, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Jadi pelunasan hutang tidak apa-apa. Ya. Dan di pembahasan yang kedua yang diperbolehkan, di pembahasan yang disebut di kalangan ahli fikih dengan nama as-suftajah. Yaitu dia meminjam atau memberi pinjaman di sebuah negeri, kemudian dia syaratkan dilunasi di negeri lain. Iya. Saya misalnya memberi pinjaman kepada seorang di Makassar. Saya beri pinjaman 1 juta. Ya. Dan dia tinggalnya di Jakarta. Saya katakan, kamu bayar nanti di Jakarta saja. Ini walaupun ada bentuk manfaat. Karena 1 juta manfaatnya yang saya dapatkan, uang saya terjamin dah hilang di jalan. Kalau saya bawa sendiri, mungkin saja akan hilang, dirampok dan seterusnya. Tapi karena dia akan bayar di Jakarta, saya aman di perjalanan. Ini manfaat atau bukan? Manfaat. Tapi hal ini diizinkan ya oleh para ulama karena ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi kaidah kullu qardin yajurru naf'an ini berlaku umum kecuali pada 2 keadaan itu tadi. Ada 2 masalah ini. Baik. Nah, di sini kita kembali kepada apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dia membayar secara terpisah, pengambilannya terpisah, tetapi pembayarannya sekaligus. Ya. Dan ini dianggap sebagai bentuk manfaat. Karena itu Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan.
Walaupun ada dari sebagian ulama yang menganggap ini tidak ada masalah. Ya. Karena ini bukan syarat di dalam pinjaman. Pengembaliannya bukan syarat pada pinjamannya yang menyebabkan pinjaman itu bertambah. Iya. Tetapi pendapat Ibnu Qudamah di sini, ini pendapat yang lebih hati-hati sesuai dengan konteks umum. Karena pintu pembahasan ini hendaknya banyak ditutup. Karena menggampangkan adanya manfaat di dalam pinjaman, ini akan menyebabkan seorang mudah jatuh di dalam perbuatan riba. Baik. Selesai pembahasan yang keempat. Yang kelima, penentuan waktu pelunasan. Apakah berlaku dalam akad pinjaman? Iya. Kata beliau, wa in ajjalahu lam yata'ajjal. Iya. Kata beliau, kalau dia memberikan ajal, memberikan waktu, misalnya antara si pemberi hutang dan antara penghutang sepakat bahwa hutang ini dilunasi setahun kemudian. Kalau diberikan waktu seperti ini, apakah itu boleh atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, lam yata'ajjal. Waktunya tidak dianggap. Jadi kalau dikatakan sudah sepakat dari awal ya, dilunasi setahun lagi. Ya. Kemudian si pemilik piutang menagih sebulan kemudian. Kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah, waktu tidak dianggap. Sebab memang pemberian waktu, ya penentuan waktu dalam pelunasan itu tidak berlaku. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Kenapa tidak berlaku? Sebab akad peminjaman itu adalah akad tabarruk, sifatnya kedermawanan. Iya. Jadi kalau misalnya si pemilik piutang ingin mengambilnya kembali karena dia memerlukannya, maka jangan ditahan. Nah, boleh dikatakan tidak boleh setahun lagi. Nah, ini dalil ya yang dipakai oleh sebagian ulama. Nah, dan sebagian ulama yang lain ada pendapat yang kedua selain dari yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Pendapat yang kedua, kalau ditentukan waktunya, maka penentuan waktu itu berlaku. Ya, karena itu adalah bagian dari akad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Dan Rasulullah telah bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimun di atas syaratnya. Sepanjang mereka telah sepakat sudah memberikan syarat, maka wajib memenuhi syarat tersebut. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, lebih kuat. Dan ini yang berjalan di kebanyakan manusia sekarang ini. Ya, kalau ada yang berhutang, dia tetapkan waktunya. Waktu pelunasannya 3 bulan lagi. Maka kewajiban si pengutang membayarnya adalah 3 bulan lagi. Dan ini yang berjalan di kebiasaan kebanyakan manusia saat ini. Dan itu adalah hal yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Berikutnya Ibnu Qudamah jelaskan tentang mengambil manfaat dari pinjaman. Kata beliau, wala yajuzu syartu syai'in liyantafi'a bihal muqrid. Tidak boleh ada pensyaratan suatu hal apapun yang nanti si pemberi pinjaman akan mengambil manfaat dari syarat itu. Iya. Ya, tidak boleh memberi syaratnya, dan ini berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Apa kaidahnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah apa? Riba. Iya. Dan ini saya ingatkan ya bahwa kejadian dan bentuknya di masa kini sangat banyak. Umumnya yang banyak terjadi di masyarakat, apalagi di kampung-kampung. Ya. Sawahnya digadaikan. Seorang mengambil pinjaman 10 juta misalnya dari petani. Petani berkata, sudah, pakai sawah saya sampai saya mengembalikan duitnya 10 juta. Ini manfaat atau bukan di belakang pinjaman? Ya manfaat ya.
Sawahnya digarap, dia tanamin, dapat hasil, manfaat. Dan ini riba, jelas riba. Baik. Karena itu diperhatikan kaidah ini. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya maka itu dihitung riba. Ya, walaupun dinamakan bunga, walaupun dinamakan bagi hasil, tapi sepanjang dia adalah manfaat di belakang pinjaman, namanya riba. Jelas ya? Walaupun orang sebut dengan selain namanya. Kemudian kata beliau, illa yashtarita rahnan atau kafilan. Kecuali kalau dia mensyaratkan ada rahan dan ada kafil. Nah, itu lain lagi. Walaupun manfaat bagi si penghutang, si pemberi piutang, manfaat bagi dia. Tapi ini adalah hal yang diizinkan oleh syariat. Karena tausik dan bagian dari akad. Ya kalau misalnya ketika berhutang, si A berhutang kepada si B. Si B memberi hutang 10 juta. Si B mensyaratkan kepada si A, saya beri 10 juta, tapi dengan syarat ada jaminannya. Iya. Berikan barang jaminan. Maka kalau si A memberikan motor sebagai jaminannya, boleh saja. Dan ini sebenarnya pemberian motor sebagai barang jaminan manfaat. Tapi ini adalah hal yang diizinkan. Demikian pula kalau dia minta kafil. Ada penanggung jawabnya. Ya. Saya beri hutang, yang penting kamu bawa orang yang bertanggung jawab. Ya. Misalnya ada A datang kepada si B minta pinjaman. Si B berkata, saya tidak kenal kamu. Ya, tapi dari masalah yang kamu hadapi, saya ingin membantu. Maka saya minta datangkan satu orang yang menjamin bahwa kamu akan membayar. Maka si A datangkan penjamin. Si B pun memberi pinjaman. Ini boleh saja. Walaupun mendatangkan penjamin ini manfaat bagi si B yang memberi hutang, namun dia adalah hal yang diperbolehkan. Ini akan datang ya pembahasannya di pembahasan rahan nanti. Pembahasan penggadaian dan di pembahasan kafalah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah membahas pembahasan tentang menerima hadiah. Kata beliau, wala tuqbal hadiyatul muqtarid, dan tidak boleh menerima hadiah orang yang berhutang. Ya. Tidak boleh menerima hadiah orang yang berhutang. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Salam riwayat Al-Bukhari, di mana Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, innaka bi ardir riba, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin. Fa idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilayka himla tibnin aw himla sha'irin aw himla qattin fa innahu riba. Ya. Kata beliau, sungguhnya engkau ini tinggal di sebuah negeri yang banyak dilakukan riba di dalamnya. Ya. Jadi sudah diwasiatkan oleh Abdullah bin Salam. Sungguhnya engkau tinggal di sebuah negeri banyak riba di dalamnya. Maka kalau kamu punya piutang terhadap orang lain, lalu orang itu menghadiahkan kepadamu ya sepikul tiben atau sepikul syair gandum atau sepikul qat, ini dari jenis makanannya, maka jangan kamu ambil, itu adalah riba. Jadi ini hadiah-hadiah tidak boleh diterima. Karena hadiah ini di masa dia masih berhutang. Jelas ya? Sama dengan si A misalnya diberi modal kepada si B. Si B buka kios, buka toko. Ya. Si B dimodali 50 juta, dia buka toko. Jelas ya? Buka toko. Begitu si A belanja ke toko si B, si A-nya diberi harga miring. Semua barang yang dia beli didiskon 50%. Nah, ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ini masuk dalam riba. Tidak halal si B melakukannya dan si A tidak halal menerimanya. Jelas ya? Tidak halal menerima. Sebab itu bentuk manfaat di belakang pinjaman. Andai kata dia tidak berutang, ya, si A tidak berutang kepada si B,
atau si B tidak berutang kepada si A tadi, tidak mungkin dia berbuat begitu kepada apa? Si A. Jelas ya? Baik. Tapi Ibnu Qudamah memberi perkecualian. Kata beliau, illa yakuna bainahuma adatun biha qabla al-qard. Kecuali kalau ada adat antara keduanya sebelum adanya pinjaman. Misalnya A dan B bertetangga. Ya, si A ini sebelumnya kalau dia pergi keluar kota kemana begitu, pulang bawa oleh-oleh, dia kasih juga tetangganya. Ini sudah kebiasaannya. Kemudian setelah itu si A meminjam dari si B. Ya, meminjam dari apa? Si B. Ya. Dan setelah meminjam, masih keluar kota, di keluar kota balik, dia kasih lagi kepada si B. Ini tidak ada masalah ya, sebab pinjaman di sini atau pemberian hadiah di sini bukan karena pinjaman, karena memang sudah merupakan apa? Kebiasaan yang berjalan. Ya. Jadi sekali lagi, adanya hadiah di belakang pinjaman, ini adalah bentuk dari riba. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, selesai di sini ya. Jadi saya simpulkan bahwa kaidah itu berlaku umum ya. Kullu qardin yajurru naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat itu adalah riba. Ini kecuali dalam dua pembahasan. Pembahasan yang pertama dalam pelunasan hutang, boleh dilebihkan. Yang kedua dalam pembahasan suftaja, yaitu orang yang meminjam di suatu kota, dia bayar di kota yang lainnya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan al-qard.